Eh, suara saya bisa didengar? Bisa Pak Roy, cuman agak Ya, ini bisa. ada sedikit. Tapi bisa didengar ya, paling tidak ya. Oke, sekarang sudah Bisa, jelas. bisa. Jelas ya, oke, haleluya. Hmm. Puji Bapak Yahweh, kita sudah kembali mendarat. Haleluya. Biasa. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Erwin. Ya, saya tidak bertanya tapi ingin menyampaikan sesuatu pada waktu tadi eh, proses yang dituntun tadi. Saya pada saat melihat Menerah. menorah yang menyala itu tiba-tiba dalam kondisi mata tertutup, saya melihat ada menorah menyala di bagian sebelah sini, sebelah kiri depan saya. Haleluya. Dan itu sebentar, hanya beberapa detik, tapi dibarengi dengan rasa panas. Nah, panas, di sini saya terasa panas seperti lilin mendekat itu. Nah, rasa panas nih, walaupun penglihatan menorah itu hilang, itu masih berasa pelan-pelan berangsur, kira-kira mungkin hilang sama sekali setelah 40 detik atau 60 detik. Jadi pas Pak Roy minta memegang tadi itu, rasa hangat ya, dari panas menjadi hangat itu masih berasa. Nah, saya nggak tahu Bapak Yahweh sedang berbicara kepada apa. Kalau istri saya tadi bilang mungkin karena saya orang yang suka main logika, mungkin ditunjukkan tentang hal itu. Terima kasih. Puji Bapak Yahweh ya. Itulah beberapa fenomena spiritual VR, virtual reality. Ya, bukannya nggak ada dasar firman, ada dasar firman. Cuma masalahnya kita tidak diajarkan untuk mempraktekkan. Dan ingat caranya, saya berikan ini sebagai benih di dalam kehidupan saudara semua. Kalau benih itu ya tidak dipelihara, ya tidak tumbuh. Ya, kalau saudara taruh di tempat yang benar, tanahnya bagus, diairi dengan bagus, maka akan tumbuh, akan mengeluarkan tunas. Dia akan berakar, bertumbuh, menjadi kuat, berbuah, dan saudara bisa lihat, wow, luar biasa. Inilah yang sebetulnya hilang karena dicuri oleh New Age movement, perdukunan, dan sebagainya. Tapi sebetulnya ini asalnya dari Bapak ya. Ya, saya mau kasih satu ayat, dan ayat ini yang mengucapkan adalah seseorang dukun. Yang namanya adalah Bileam. Ya, coba kita buka di dalam kitab Bilangan. Coba saya cari ya. Ya, Bilangan sebentar ya, sebentar. Ya, Bilangan pasal 24. Ya, Bilangan 24.
ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Dan dia, ini Bileam, mengangkat sajaknya dan berkata, ucapan Bileam anak Beor, dan ucapan seorang laki-laki yang dibukakan matanya. Ini matanya dibukakan. Ucapan seseorang yang mendengarkan firman Elohim, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, yang rebah tapi dengan mata yang dicelikkan. Jadi posisinya merebah, tapi dia bisa melihat. Bisa lihat? Dia rebah, tapi dia bisa melihat. Oh, betapa indahnya kemah-kemahmu ya Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, oh Israel. Bisa dilihat di sini. Mata apa yang digunakan oleh Bileam tidak lain adalah mata dimensi virtual reality. Itu dia. Jadi mungkin hari ini baru activation. Ya, mungkin beberapa teman mengalami seperti yang dialami oleh Pak Herwin. Melihat sepintas berapa detik. Ingat prinsip firman, yang pertama tidak boleh sombong. Yang kedua bukan untuk pamer, bukan, tetapi untuk menguatkan, edify, menguatkan diri sendiri, menguatkan iman, supaya iman kita nggak goyah, ya, karena ini realita, gitu. Dan kemudian ingat doa dulu supaya kita diprotek dengan pasukan malaikat yang setia daripada Bapak Yahweh. Jadi nggak sembarangan. Dan kita mintanya benar, alamatnya benar. Ya. Dan kita percaya dasar-dasar firman-Nya. Dan kemudian jangan pernah lupa, setia dari perkara yang kecil, maka engkau akan diberi perkara yang lebih, dipercayakan perkara yang lebih besar. Jadi kalau yang kecil ini nggak dipelihara, seperti biji jagung atau biji kacang hijau, nggak dipelihara, ya sudah mati, begitu saja, kering mati. Tetapi kalau dipelihara, ditaruh tempat yang terbaik, diperhatikan, dan akhirnya akan tumbuh dengan baik. Yang akan menjadi berkat buat saudara sekalian. Haleluya. Ya, terima kasih untuk sharing pengalaman. Ada lagi yang mau? Silakan Pak Adi. Haleluya, haleluya. Salam Pak Yosef Roy dan teman-teman semua di Arizona. Salam salam dan salam buat teman-teman semua yang ada di room ini maupun yang sedang mendengarkan. Jujur, aku agak lemes. Secara tubuh fisik agak lemes, tapi secara spiritual seperti firman yang kemarin kami bahas bersama Pak Herwin dan Ibu Endang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Bapak Yahweh. Jadi luar biasa, tema hari ini atau materi hari ini luar biasa sekali berkatnya. Ada pengurapan di sini teman-teman, ada kuasa yang luar biasa yang kita terima hari ini, dan itu semua untuk pujian, hormat, dan kemuliaan Bapak Yahweh. Seperti yang Pak Yosef Roy katakan tadi, biarlah kita semua senantiasa memiliki kerendahan hati, senantiasa memiliki ketulusan, karena itu adalah modal utama kita untuk bisa senantiasa memiliki atau menjaga keintiman kita bersama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMashiach. Jadi Pak Yosef, sebelum aku tanya, aku sharing dan kesaksian sedikit, Pak Roy. Ya, silakan. Jadi tadi sebelum mulai Pak Yosef Roy menginstruksikan kami untuk kayak ada simulasi seperti itu ya. Jadi memang aku merasakan sesuatu juga, dan rasa itu jarang sekali aku rasakan, dan aku percaya itu dari Roh Kudus. Susah untuk aku jelaskan rasa itu. Ya, rasa itu aku kurang bisa mengerti untuk saat ini, tapi biarlah nanti Bapak Yahweh akan bukakan tentang hal itu. Tapi yang pasti
seperti ini, kembali ke bilangan 24 ayat 3 sampai 5 itu juga bicara kemah ya. Dan bicara kemah, aku ingin ajak teman-teman semua membuka kitab Mazmur. Mazmur. Sebentar ya teman-teman. Iya, Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 8. Itu juga tentang kemah. Dan ini juga menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy tentang materi hari ini. Aku bacakan Mazmur 34. Ini juga merupakan konfirmasi ya, karena memang dari awal sudah aku catat ini, Pak Yosef Roy dan teman-teman. Izinkan aku bacakan, ini luar biasa ini ayatnya. Ya, aku bacakan. Ya, silakan. Aku bacakan ya Pak Yosef Roy, satu perikop kalau boleh Pak Roy. Silakan. Oke, haleluya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Perikopnya itu berjudul Yahweh menjawab dan membebaskan. Dari Daud ketika dia mengubah tingkah lakunya di hadapan Abimelek dan dia mengusirnya dan pergilah dia. Aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Kepujiannya senantiasa ada di mulutku. Jiwaku akan bermegah dalam Yahweh. Orang yang rendah hati akan mendengar dan bersuka cita. Besarkanlah Yahweh bersamaku, dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Yahweh dan dia menjawab aku, dan membebaskan aku dari segala ketakutanku. Mereka memandang kepadanya dan bercahaya, sehingga wajahnya tidak merasa malu. Orang miskin itu berseru, dan Yahweh mendengarkannya dan menyelamatkannya keluar dari segala kesukarannya. Haleluya, amin. Ayat ke-8, malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan dia, dan dia membebaskannya. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah kepada Yahweh, hai orang-orangnya yang kudus, karena tidak akan berkekurangan mereka yang takut akan dia. Singa-singa muda kekurangan dan lapar, tetapi mereka yang mencari Yahweh tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah hai anak-anak, dengarkanlah aku akan mengajarkan kepadamu takut akan Yahweh. Siapakah orang yang mendambakan hidup, mencintai hari-hari untuk melihat yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Ayat 15. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian, dan kejarlah. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada seruan mereka. Yahweh melawan mereka yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Mereka berseru dan Yahweh mendengar, dan dia melepaskan segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sorry teman-teman. Roh yang remuk redam dia selamatkan. Banyak kemalangan orang-orang benar, tapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Dialah yang menjaga semua tulangnya, tidak satu pun daripadanya dipatahkan. Kejahatan akan membunuh orang fasik, dan mereka yang membenci orang benar akan bersalah. Yahweh menebus jiwa hamba-hambanya, dan mereka berlindung kepadanya tidak akan bersalah. Oke, haleluya. Sorry teman-teman. Mungkin aku mau kesaksian seperti ini juga. Aku mudah sekali mengeluarkan air mata, teman-teman. Dan karena aku pernah minta sama Bapak Yahweh seperti ini, Bapak, kalau untuk dunia ini tolong kuatkan aku agar aku tidak mudah untuk mengeluarkan air mata.
Tapi jikalau karena belas kasihanmu, tapi jikalau karena kemurahanmu, tetapi jikalau karena aku mengingat kebaikanmu, jangan tahan sedikit pun tuh. Bapak Yahweh, jangan tahan. Makanya aku mudah nangis, teman-teman. Dan aku ndak merasa kayak gimana gitu ya. Ya orang lain boleh ngomong apa, cengeng segala macam. Tapi ya karena aku minta sama Bapak Yahweh, ya sudah diberikan, ya aku harus terima dan aku harus bersyukur atas karunia ini. Jadi kembali lagi aku mau menyampaikan materi hari ini luar biasa. Kembali lagi, kuasa doa orang benar itu luar biasa. Sebelumnya juga aku pernah sharing sama Pak Yosef Roy. Beberapa bulan yang lalu ada doa pengurapan dan aku merasakan itu luar biasa. Dan Pak Yosef Roy juga karena Sister Hadasa Fangfang selalu menopangkan tangannya untuk memberkati Pak Yosef Roy, untuk mengurapi Pak Yosef Roy, dan aku percaya itu juga satu saluran yang dipakai Bapak Yahweh untuk memberkati Pak Yosef Roy secara luar biasa, sehingga banyak sekali rahasia ataupun penyingkapan-penyingkapan yang bisa Pak Yosef Roy dapatkan dari Bapak Yahweh. Jadi memang di hari-hari ini aku ngerasa sekali, aku punya kerinduan, dan semalam juga, sebelumnya juga 1-2 hari belakangan ini, aku sering berdoa seperti ini. Kemarin aku juga sempat sharing sama Sister Eli yang ada di Jakarta, dan sharing kami itu luar biasa sekali, kayak merasakan ada hadirat Bapak Yahweh yang menaungi kami, yang kami rasakan tentang apa ya, tentang api Roh Kudus ya. Jadi belakangan ini 2-3 hari ini memang aku sering mengatakan dan aku sering ngomong juga secara spirit gitu ya. Bakar aku ya Bapa, bakarlah aku dengan kuasa api Roh-Mu. Jadi aku kan punya kerinduan untuk melayani. Jadi sebelum aku melayani ya aku harus bakar diri aku sendiri dulu di dalam Roh Kudus. Sebelum aku bisa membakar orang lain seperti itu. Jadi memang konfirmasi demi konfirmasi dahsyat dan luar biasa. Juga aku mau sedikit kesaksian Pak Yosef Roy. Sebenarnya dari kecil ada sesuatu yang sudah aku rasakan. Ini pengalaman spiritual ya. Ini menyangkut dengan Yohanes. Sebentar teman-teman, aku akan bacakan Yohanes. Tadi yang Pak Yosef Roy sampaikan Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin. Ini luar biasa juga ya, ini peneguhan, percakapan tentang lahir baru. Jadi hanya orang-orang yang lahir baru akan mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ya, teman-teman, saya akan bacakan ayat 8. Angin berhembus ke tempat ia menghendakinya dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Demikian pula setiap orang yang telah dilahirkan dari Roh. Jadi pengalaman spiritual saya itu, saya merasakan sebenarnya kehadiran Bapak dari awal itu sebenarnya terasa sekali, tetapi belum sadar. Masih butuh proses penggiringan ya, masih butuh proses penggiringan. Memang Bapak Yahweh juga izinkan aku lewat yang namanya jalan ayunan itu seperti itu, tapi puji Bapak Yahweh, kita mau digiring ya. Kalau kita ini ciptaan Bapak Yahweh, otomatis kalau memang dari Bapak Yahweh ya kita akan ikut, akan manut gitu. Jadi kalau kita mendengar Bapak Yahweh, kita nggak mau ikut, kita nggak mau manut, itu bisa dipastikan itu bukan roh Bapak Yahweh. Seperti yang disampaikan oleh Sister Hadasa Fangfang kemarin, soal pertanyaan dari Pak siapa itu ya, saya lupa, Pak Erwin kalau tidak salah. Jadi seperti itu kesaksian saya.
luar biasa. Kembali lagi aku mengucap syukur dan berterima kasih Pak Yosef Roy buat berkatnya yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Aku mau bertanya seperti ini Pak Yosef Roy. Ya, silakan. Sebentar Pak Yosef Roy. Oh ya, ya. Ini soal penggantian rasul, Pak Yosef Roy. Soal penggantian rasul, yaitu kalau secara manusia, memang ketika aku membaca penggantian rasul ini kayaknya agak apa ya? Ada sesuatu yang bukan tidak sesuai atau kayak gimana ya? Susah juga untuk menjelaskan. Tapi secara sisi manusia itu sangat menonjol karena mereka berdoa terus kayak pakai undian seperti itu ya, kayak apa ya, melempar undian gitu. Jadi makanya ini juga pengertian yang baru. Tadi Pak Yosef sampaikan bahwa yang sebenarnya dari Bapak Yahweh itu adalah Saulus, bukan Matias. Karena Matias setelah diangkat untuk menggantikan Yehuda ya, Yudas ya, untuk menggantikan Yudas, itu pelayanannya juga tidak ada terdengar ya, Pak Yosef Roy dan teman-teman semua, pelayanannya kayak hilang gitu ya. Gitu. Padahal kalau misalnya orang kalau diangkat oleh Bapak Yahweh, ya pasti dia akan benar-benar jadi berkat gitu. Jadi berkat, harus menonjol, harus jadi berkat. Karena buat apa kalau dia dipilih kalau hanya ikut-ikutan, nggak ada apa ya, aplikasinya, nggak ada kuasanya gitu, seperti itu. Jadi seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan tadi tentang Ishak adalah anak yang diakui Bapak Yahweh, ya padahal kan dia punya anak, tapi kenapa Ishak yang diakui oleh Bapak Yahweh? Jadi sebenarnya ini juga apa ya, secara spiritual itu menyangkut tema hari ini juga. Kita harus melihat segala sesuatu itu bukan dari sisi manusia, mata jasmani, tapi di hari-hari ini memang kembali lagi kita harus belajar seperti yang diajarkan oleh Pak Yosef Roy hari ini, dituntut oleh Pak Yosef Roy hari ini. Ini juga dalam rangka untuk mengaktifkan mata rohani kita dan telinga rohani kita. Jadi memang Pak Yosef Roy seperti Mazmur yang 34 ayat 8 tentang kemah. Jadi selama ini Pak Yosef Roy dari dulu juga aku ngerasa itu ada malaikat. Di belakang aku tuh ada malaikat. Jadi ketika aku dulu ke kampung, pertama kali ke kampung, itu memang hutan ya. Jadi aku tuh orangnya agak takut kalau sendirian. Kalau aku berdua aku nggak takut. Nah, itu kalau misalnya aku merasa ketakutan yang mencekam gitu ya, aku langsung ingat itu di belakang aku tuh ada malaikat. Dan malaikat itu nggak perlu kayak aku suruh untuk keluarin pedangnya atau keluarin apinya gitu ya, semburin apinya ke setan-setan yang aku takutin itu gitu ya. Tapi aku ngerasa di belakang aku tuh ketika malaikatnya ngepakin sayapnya, itu mereka udah kayak apa ya, udah kayak tunggang langgang gitu, berhamburan gitu. Jadi seperti ini. Jadi kita juga sering sekali mengundang pelayanan malaikat untuk memberkati kita, melindungi kita. Nah, jadi menyangkut Mazmur 34 ayat 8 ini, karena memang kita harus berfondasikan kebenaran firman Bapak Yahweh yang tertulis di Tanak dan Brit Kadasa. Jadi, sorry sebentar ya, saya kembali lagi ke Mazmur 34 tadi. Sorry ya teman-teman, aku agak lama ini sebentar. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan Dia, dan Dia membebaskannya. Jadi sekarang aku berdoa ini, kalau mengundang malaikat, aku juga pakai ayat ini. Jadi malaikat Bapak Yahweh berkemah di sekelilingku. Jadi aku bayangkan tuh mereka berkemah di sekitar, maksudnya dari secara alam roh ya. Aku langsung kayak ada gambaran di pikiran aku, di roh aku. Waduh, dahsyat, malaikat berkemah loh.
malaikat berkemah loh. Dan memang kita jadi ngerasa aman akan hal itu, dan itu juga connect dengan apa yang Pak Roy sampaikan saat ini barusan tadi. Begitu Pak Yosef Roy, terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Adi. Memang betul bahwa firman yang keluar dari mulut Bapak Yahweh itu nyata. Ya, cuman yang menjadi penghambat itu karena kita tidak peka di dalamnya. Jadi kalau kita bisa dengan rendah hati diarahkan, dididik untuk menerima kepekaan itu, maka kita bisa merasakan aktivitas ini dari ruah Yahweh Elohim atau bukan, begitu ya. Dan ini yang menjawab pertanyaan daripada Pak Hari ya, karena beliau menanyakan bagaimana cara mendeteksi pergerakan atau aktivitas dari ruah Bapak Yahweh atau bukan. Jadi kita harus masuk, belajar, diarahkan, diasah, dibentuk di dalam kepekaan ya. Jadi harus ditumbuhkan. Nanti Tuhan Yahweh Elohim akan menuntun ya, membimbing, karena Yeshua mengatakan bahwa itulah roh kebenaran yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Adi untuk kesaksian dan pembacaan firman-Nya, dan juga saya beri kesempatan, ada lagi yang mau bertanya? Ya, shalom Pak. Mau nanya. Silakan. Mau nanya untuk ini, kan ada ayat kalau kita melihat wajah Yahweh Elohim kan bisa mati ya, kalau manusia melihat wajah Yahweh Elohim. Apakah kalau secara virtual tuh kita melihat wajah Bapak Yahweh, kita juga bisa mati? Kan kayak yang minggu kemarin tuh, saya kan praktek ya, yang seolah-olah kita melihat Yahweh ada di depan kita gitu. Terus saya praktekin beneran kan, saya pejamkan mata, saya doakan sepi itu ya, jam 12 malam ke atas. Terus seolah-olah saya benar-benar berasa Bapak Yahweh Yesus ada di depan saya. Saya takut sekali ya. Saya sampai tutup wajah saya, hanya air mata yang bisa saya curahkan gitu. Saya terus bilang, Bapak Yahweh, saya tuh masih takut gitu. Saya takut sekali kalau sama Bapak Yahweh itu, saya takut sekali. Pak Yosef nggak tahu kenapa, saya masih merasa sangat takut sekali gitu. Kalau Bapak Yahweh menjumpai saya masih merasa takut sekali. Begitu Pak Yosef. Makasih. Iya, terima kasih Ibu Elvina. Jadi di dalam hal melihat wajah Bapak Yahweh itu tidak ada seorang pun yang mampu. Ya, karena wajahnya itu bercahaya melebihi sinar matahari. Kalau orang ada sinar matahari, nggak mungkin bisa melihat wajahnya. Jadi dalam arti manusia memang tidak bisa melihat wajah. Seperti saudara bisa melihat wajah saya, atau saya bisa melihat wajah saudara. Itu tidak bisa. Ya, itu ada di dalam Matius 17 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Matius 17 ayat pertama terlebih dahulu. Dan setelah 6 hari, Yeshua mengajak Kefa dan Yakobus dan Yohanan saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersendiri. Dan dia diubahkan rupanya di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Ya, jadi saat wajah itu bersinar seperti matahari tidak mungkin. Dan jelas dikatakan bahwa tidak mungkin. Maksud yang dikatakan melihat ini yaitu melihat penampakan dari jarak tertentu. Begitu. Ya. Jadi dengan jarak tertentu masih memungkinkan, tetapi berhadapan muka dengan muka mati langsung pasti. Jadi tidak mungkin. Ya, jadi itulah yang ditulis oleh firman. Nah, sedangkan perasaan rasa takut menghadap hadirat Bapak Yahweh
coba dicari akarnya kenapa. Ya, kenapa? Rasa takutnya itu banyak. Takut karena hukuman, takut karena kedahsyatannya, takut karena uh, kuasanya yang luar biasa. Jadi takutnya itu perasaannya kan takut itu umum begitu. Ya, nah, harus spesifik. Wah, takut karena jangan-jangan nanti ada rahasia yang terbongkar, itu kan takut juga begitu. Takutnya kenapa? Jadi harus ada spesifik. Ya, apakah takut karena memang tidak layak ya atau karena apa? Jadi saya harus spesifik. Gitu. Ya, di coba di Rasa takut. ya coba Suka yang dicek dulu dalam hati kenapa saya takutnya begitu. Ya. Jadi itu yang harus diuji. Ya, diuji dulu aja enggak apa-apa, nanti dicek dulu. Ya, rasa takutnya ini karena apa begitu. Ya, jadi itu saja langkahnya. Dan nanti akan ketahuan gitu. Ya, kalau takut karena ada yang belum selesai ya minta ampun, minta kemurahan, disucikan, selesai dengan darah Yesua. Terus kemudian kalau takut karena hukuman, itu berarti nggak percaya bahwa kita sudah ada darah Yesua HaMashiach. Ini harus tahu, ya. Ya, ada yang mau ditambahkan ya Ibu Elvina? bingung aja sih, soalnya kan rasa ya dulu kan suka melanggar banyak, nggak taat gitu loh ya. Nah, sampai sekarang tetap masih merasa takut saya kalau sama bapaknya. Takut sekali gitu rasanya kalau ketemu, itu masih ngerasa sangat takut sekali gitu. Iya. Coba worship beberapa kali dan tanya sama Ruah Yahweh Elohim. Ini kenapa ada perasaan seperti ini? Ya, jadi sehingga Ruah Yahweh Elohim akan menuntun lebih spesifik, gitu. Ya, lebih spesifik. Karena kita percaya di dalam Yeshua kita telah dipindahkan, kita telah dibeli dengan darah yang mahal dan jaminannya kuat sekali. Ya, dan keputusan kita untuk tetap di dalam Yeshua dan Yeshua di dalam kita. Ya, sehingga rasa takut itu akan teratasi, hilang. Ya, haleluya. Terima kasih untuk sharing dan pertanyaannya, Bu Elvina. Ada yang mau ditambahkan atau dari teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu? Saya Pak Roy. Oh ya, silakan Sister. Begini, saya mau tanya juga ya. Saya tadi ketika kita berdoa itu saya diingatkan kembali begitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kan memang saya kan sekolah Alkitab ya, dan sekolah Alkitabnya itu sudah memanggil nama Bapak Yahweh, hanya saja masih pakai Yasua, bukan Yesua begitu. Nah, jadi di saat-saat itu proses kuliah selama 3 tahun, nah jadi kan dalam seminggu itu ada puasa begitu. Jadi puasa, berdoa, dan ya dimana juga sekolah Alkitab kan pasti kan lebih banyak berdoanya begitu daripada kuliahnya begitu. Nah jadi satu hari saya pernah pelayanan begitu, pelayanan ke bisa dibilang sih desa-desa ya, desa-desa yang terpencil, bahkan lampu pun masih dijatai begitu. Nah saya pernah bermimpi begini Pak Roy, ketika saya puasa berdoa begitu ya, dapat suatu hari saya bermimpi kayak ini ya Pak, kayak tubuh saya itu kayak diangkat begitu, tapi rasanya nyaman begitu ya, diangkatnya itu kayak enak gitu. Tapi ketika sampai belum sampai di atas nih, masih di seperempat jalan gitu, terus saya ingat gitu kayak, karena sebelumnya kan saya berdoa tentang keluarga saya supaya selamat begitu, saya berdoa teman-teman saya begitu kan. Nah jadi ketika saya diangkat itu
tubuh saya merasa enak gitu Pak. Nah, senang gitu kan ketika diangkat. Tapi ketika begitu diangkat di tengah perjalanan terus saya lihat ke bawah gitu, saya langsung bilang di dalam mimpi itu, aduh bapak dan ibu saya dan adik-adik kakak saya belum selamat Tuhan, bagaimana ini begitu. Terus entah kenapa saya di tidur itu jadi tersentak, jadi karena tersentak itu jadi kayak diturunin lagi gitu Pak Roy. Nah itu saya mau bertanya itu maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya Bapak Yahweh memberikan kesempatan supaya keluarga diselamatkan. Iya, Oke, saya mau benar. tanya. Saya mau tanya, ini kan Sister Yemima ngalamin seperti itu. Dari saudara ada yang ngalamin pernah mirip seperti itu enggak? Rohnya keluar. Nggak pernah? Iya. Nanti saya saksikan buat saya aja di lain kesempatan. Tapi saya pernah. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan. Rohnya keluar. Saya bisa lihat, saya toleh. Wah, tubuh saya berbaring. Tapi saya naik terus. Ngawang. Apa itu? Naik ke atas. Tapi nanti kisah lengkapnya nanti aja. Karena itu cukup panjang. Tapi saya pernah. Iya, jadi maksudnya itu yaitu karena ada permintaan seperti itu, eh, jadi keluarga bisa menerima berita keselamatan yang disediakan Bapa Yahweh melalui Adon Yeshua HaMashiach. Ya, luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, Sisi? Saya Pak Roy. Oh ya, Sister Ines saya. Oke, silakan Ibu Koni, silakan. Ya, saya dulu pernah, ini dulu ya, lupa juga kapan gitu, tapi dulu pernah saya masih ingat, saya pernah mimpi terbang. Misalnya saya lagi mau ke sini, mau ke pantai, saya terbang ke pantai, saya mau terbang ke langit, saya terbang ke langit. Terus saya bisa lihat orang-orang, saya terbang gitu loh. Itu saya juga bingung sama pas mimpi itu, pas bangun pagi itu saya bingung kenapa ya kok bisa terbang, terus kayaknya saya pernah sering gitu loh, udah 2 kali atau berapa kali saya mimpi terbang, tapi bukan sekarang ini, itu udah lama, saya nggak ngerti itu kenapa. Terus yang anehnya itu kalau saya perintahin saya ke sana, terbang ke sana gitu loh. Seperti itu sampai sekarang saya nggak ngerti apa sih maksudnya mimpi terbang seperti itu. Terus misalnya ada waktu itu saya ingat ada apa ya, orang di bawah itu, terus kayak ada orang jahat tapi saya bisa menghindar, saya terbang, dia kayak mau ngapain gitu terus saya menghindar terbang ke sini sampai nggak bisa ngikutin orang itu. Nah itu saya nggak ngerti tuh Pak Roy. Kalau ingat sekarang, cuman ini ada kejadian kemarin gitu Pak Roy. Ya. Di dalam pikiran saya tuh pikirannya gini, saya tuh pengen bisnis, tapi ini hanya ada di dalam pikiran saya, bisnis saya seperti ini, saya udah, terus cuman saya kekurangan dana gimana ya, tapi saya tuh udah mikirin pendistribusian bisnis saya seperti ini, tempat-tempat mana yang akan saya datangi dan segala macam gitu, udah pikirin. Terus cuman saya terus mikirin bisnis aja, tapi saya nggak tahu gimana cara dapetin modalnya. Sampai satu kali beberapa hari kemudian ada yang nelpon, terus nelpon bilang gini, gimana bisnisnya? Kan saya kalau orangnya kalau ditanyain bisnis, iya nih saya mau bisnis begini gitu. Terus saya bilang belum ada modal, saya bilang gitu kemarin. Ternyata orangnya, ya udah kesini aja, saya kasih modal. Loh kok gitu? Terus saya sempat mikir sebentar di telepon gitu, aduh maksudnya apa ya? Ini beberapa hari lalu nih saya mikirin. Akhirnya selesai bicara di telepon, saya sempat
nanya gini, Bapak Yahweh, ini bisnisnya benar apa enggak? Ini benar dari engkau atau enggak? Kalau misalnya enggak ya jangan gitu, saya nggak mau. Jangan sampai nanti saya ngambil keputusan gitu loh. Akhirnya ya udah kesini aja, saya tunda, saya bilang jangan deh besok aja karena saya harus berdoa dulu kan, seperti itu. Duh, karena saya jangan sampai saya ngambil keputusan, saya berpikir gitu. Nah, akhirnya besok malamnya saya berdoa, ini apakah ini benar gitu loh. Ya udah kalau memang besok saya memang mendapatkan sukacita, saya akan ke sana gitu loh. Jalannya mudah gitu ke sana. Saya berpikirnya gitu. Ya udah akhirnya saya ke sana gitu loh. Terus dalam hati saya kenapa saya sukacita banget ya hari ini waktu saya ke sana gitu loh. Dan di sepanjang jalan tuh saya mikir, oh nanti begini bisnisnya, oh begini. Jadi udah kayak gini, udah kayak tercatat semua apa yang jalannya saya. Cuman memang saya punya keputusan, oh kalau untuk hari Sabat sama hari Minggu, karena hari Minggu itu kan saya masih ikut pengajarannya Pak Roy, jadi saya nggak mau melakukan bisnis di hari itu gitu loh. Jadi hari Senin sampai Jumat aja, saya berpikir begitu. Jadi ya itulah Pak Roy, yang mimpi-mimpi itu maksudnya gimana ya? Saya nggak kurang mengerti gitu. Padahal tadi pas selesai dibimbing sama Pak Roy tadi diinstruksikan yang tadi kita ngikutin, sebenarnya saya juga ngerasain seperti Pak Herwin ya. Pak Herwin waktu saya pegang menorah, memang di depan saya itu ada menorah, pas Bapak Roy bilang di depan saudara ada menorah, benar, kok ada menorah ya? Terus pegang menorahnya, saya bilang, aduh kan silau ini. Saya itu mau ngomong gitu, Pak Roy silau. Cuma saya keep aja. Terus saya ngerasain, ya benar, kata Pak Herin, panas. Saya megang menorah, terus padahal muka saya panas. Ya udah saya, kan itu momennya lama, Pak Roy menginstruksikan agak lama, dan saya berusaha pegang terus walaupun panas. Betul. Jadi seperti itu yang saya dapat juga. Ya, itu aja Pak Roy. Saya cuma mau nanya masalah mimpi saya yang sering terbang itu gimana ya Pak Roy? Iya, terima kasih Bu Koni. Jadi soal mimpi terbang, saya juga pernah merasakan beberapa kali mimpi terbang. Ya, tetapi sebetulnya sometimes atau kadang-kadang mimpi yang seperti itu dipakai oleh Bapak Yahweh untuk melatih, ya, untuk melatih kepekaan, gitu. Ya, seringkali banyak orang yang tidak memperhatikan mimpi atau jarang mimpi. Jadi itu adalah latihan seperti itu. Ya namanya latihan kan boleh-boleh saja ya kan. Kan belum terjun ke arena sesungguhnya. Jadi seringkali dilatih seperti itu untuk masalah alam di luar alam fisik seperti ini. Tapi ingat bahwa jangan, seringkali banyak orang yang tidak memperhatikan mimpi atau jarang mimpi. Jadi itu adalah latihan. Oke, jadi jangan salah arah karena nggak punya fondasi firman. Itu yang saya mau tekankan. Jadi jangan sampai nggak ada fondasi firman, kemudian ngarang-ngarang sendiri, nanti ujung-ujungnya jadi halusinasi. Jadi ngaco. Itu bahaya sekali. Dan sering terjadi orang seperti itu. Dan mengatasnamakan mimpi itu sebagai kebenaran. Nggak boleh. Tapi kalau sudah teruji, nggak masalah. Tapi dengan tetap harus ada fondasi yang benar. Ya, karena salah satu cara Bapak Yahweh untuk menyingkapkan rahasia-rahasia firman itu juga menggunakan mimpi. Daniel diberi mimpi. Yosef diberi mimpi. Yosef suami Miriam dikasih mimpi. Jadi salah satu cara yang dipakai oleh Bapak Yahweh itu melakukan dengan menggunakan arena mimpi. Begitu. Ya, saya yakin dalam hal mimpi terbang itu dilatih, ya, latihan. Jadi saat kalau mau latihan boleh-boleh saja, saudara, boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, doa terlebih dahulu sehingga yang datang itu message atau berita-beritanya itu dari Bapak Yahweh, bukan dari panah-panah si setan, ya, dan murni dari Bapak Yahweh.
Dan kalau bisa, saya pernah juga memberikan pengarahan di Kehilat ya, di tempat yang di LA kapan hari, untuk cara melatihnya itu kalau sudah mimpi pas bangun dicatat, ketemu dengan siapa, terus lihat apa saja, di situ warnanya apa, suasananya apa, terus misalnya hujan atau kering, angin badai atau gempa bumi atau apa, catat aja sudah. Terus kemudian kasih tanggal. Ini tanggalnya sekian, jam sekian dapatnya. Begitu. Gak apa-apa, di file aja gitu. Namanya kan latihan. Ya kan? Nah, dari situ lama-lama dipertajam. Dan seringkali itu mimpi pertama kali biasanya untuk pribadi kita, untuk mengkoreksi. Ini kesalahanmu ada di sini. Hati-hati ada yang mau menjebak. Hati-hati kamu lebih cinta dunia daripada Elohim. Itu seringkali begitu. Untuk mengkoreksi karakter kita, gitu. Supaya kita tidak jatuh di spiritual yang salah, gitu. Atau membangun fondasi yang salah dalam kehidupan kita. Jadi biasanya seringkali itu warning buat kita, hati-hati, jangan niru jalannya orang ini, gitu. Biasanya kayak gitu, ya. Hati-hati, jangan sampai terjebak dengan peristiwa ini. Itu sering kali seperti itu. Saya lihat ya, aktivitas-aktivitas. Tapi luar biasa. Itu salah satu cara yang dahsyat yang Bapak Yahweh berikan melalui mimpi. Ya, mengenai untuk Ibu Poni soal usaha, minta tetap kepekaan daripada ruah Yahweh Elohim supaya tidak salah langkah. Ya, hati-hati dalam hal itu. Itu penting sekali. Ya, saya rasa bisa dipahami. Ya, peristiwa itu semua bisa melatih untuk mimpi. Saya jarang mimpi, tapi sekali mimpi saya bisa ingat. Ya, jadi itu dicatat. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya, makna-maknanya ada semua di situ. Haleluya. Ada lagi yang mau bertanya atau di tempat ini atau di saya coba Terima lihat. kasih Pak Roy. Ya, sama-sama. Haleluya. Shalom. Saya Pak Roy ada lagi yang mau ditanya sebentar Pak. Ya, silakan. Ya begini Pak, kemarin itu kan pas saya sekolah tuh kan memang sudah memakai nama Bapak Yahweh, dan ketika kami sabat tuh memang ada memang kan semua perlengkapan Israel memang ada ya, seperti lilin, seperti menorah begitu ya Pak. Nah, dan ketika kami sabat itu, nah sebelum kami sabat kami menaikkan ini Pak, menyalakan ketujuh api roh Yahweh itu sembari disebutkan roh Yahweh ada padaku. Ketujuh itu kami sebutkan begitu Pak, dan siapa yang menyalakan lilin dia yang menyebutkan, dan kami heninglah begitu ya sebagai jemaat begitu. Nah, jadi yang saya pertanyakan itu setiap sahabat kami menaikkan itu, dan minggu raya itu kami juga sebelum memasukin ibadah gitu menaikkan ketujuh api roh itu. Nah, kenapa setiap sahabat kami menaikkan itu, tapi kami sebagai mahasiswanya sama aja gitu Pak, kayak nggak kita kayak ini ya, kita menyebutkan ketujuh roh itu, tapi ketika kehidupan sehari-hari itu di asrama atau pas disuruh pelayanan sama aja kayak orang-orang lain biasanya gitu Pak. Itu yang jadi saya pertanyakan gitu Pak. Itu kenapa ya Pak ya begitu? Bisa terjadi karena motivasi. Jadi karena motivasi dan rutinitas. Ini dianggap sebagai ya harus dilakukan seperti itu. Ya rutinnya ya seperti itu ya seperti itu. Jadi tidak mengambil maknanya. Begitu. Jadi dalam hal seperti yang kita dapat hari ini, kalau saudara cuma beranggapan sebagai rutinitas saja ya nggak akan terjadi sesuatu hal yang berbeda. Akan tetapi kalau saudara betul-betul memahami dan betul-betul menyadari, dan itu akan membuat suatu perbedaan. Memang seringkali tidak secara langsung, akan tetapi ada butuh waktu. Tapi dalam butuh waktu itu akan terjadi perbedaan. Karena apa? Karena ada proses yang harus dilalui. Begitu. Ya, seringkali karena mereka lakukan setiap sabat seperti itu, sehingga terjebak di dalam rutinitas, ya gitu-gitu aja. Ya setelah ini ya bakal ini, setelah ini bakal ini, seperti itu. Ya, jadi itulah yang menyebabkan tidak terjadi apa-apa.
Jadi dalam hal seperti yang kita lakukan hari ini, kita menerima benih dan kita taruh di tempat yang baik dan kemudian dilatih dari sejak yang kecil sehingga nanti akan berkembang dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya, tujuannya ada di sana. Tapi kalau pikirannya sudah mindsetnya bilang cuma begini-gini aja, ya sudah hilang kesempatannya. Ya maknanya akan hilang. Ya, itu seperti mana yang mencair karena panas, akhirnya hilang. Ya, nggak dimanfaatkan, nggak diambil, nggak dimakan, ya nggak jadi apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih. Jadi saya akan akhiri. Minggu depan kita akan ada wisata lagi, ya. Terus masuk dalam hadirat Bapak Yahweh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu untuk syabat yang akan datang. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di streaming, ya, Pak Adi, kemudian Pak Herwin, Ibu Endang, Ibu Kesia, Sister Yemima, Ibu Tony, Brother Daniel, Ibu Elvina, Pak Edwin, teman-teman Arizona, Pak Yusa masih Arizona, dan Pak Budiman. Dan ini ada satu lagi yang tidak ada namanya tapi tulisannya Samsung SMG973F. Ya, terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang telah bergabung di live chat, ya, terima kasih bisa bergabung dan terus boleh meningkat. Pak Roy, Ya, Pak Roy, mohon maaf, aku mau tambahkan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Sister Yemima. oh ya, silakan boleh. Jadi tadi penjelasan Pak Roy bilang yang tentang menorah itu adalah manifestasi dari Roh Bapa Yahweh yang sempurna, yang seperti tertulis di Yesaya 11 ayat 2. Jadi hidup kita ini ya teman-teman bukan rutinitas. Jangan jadi rutinitas. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Roy, baik melalui setiap materi-materinya maupun apa yang kita saksikan, apa yang kita dapatkan di sini, saling konfirmasi, saling menguatkan, saling memberkati, itu memang harus kita lakukan. Seperti Sister Yemima tadi, ya itu memang kelihatannya hanya seperti rutinitas, dan kita tidak boleh hidup seperti itu lagi saat ini. Karena ini sudah masa-masa yang berbahaya, ini sudah masa-masa yang genting sekali, urgent sekali, dan ini masa-masa yang menentukan, ya teman-teman. Karena seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan, ini adalah satu paket, tidak apa Pak? Nah itu tidak seketika kita memperoleh keselamatan hidup kekal itu, ya teman-teman. Memang semuanya itu harus berdasarkan dengan fondasi firman Bapa Yahweh dan berdasarkan dengan respon ataupun reaksi kita untuk melakukan semua kehendak Bapa Yahweh di dalam setiap tuntunan dan di dalam setiap kekuatan dan penghiburan Ruah Yahweh Elohim. Karena kalau kita bicara tentang manifestasi dari Roh Bapa Yahweh yang sempurna ini, kita harus ingat 7 poinnya itu. Yang awalnya itu adalah Roh Yahweh. Kedua, Roh Hikmat. Roh Hikmat itu bicara pengertian, kan? Bicara, ya saya bacakan lagi. Pertama-tama Roh Yahweh. Ini semuanya menyangkut tentang spiritual. Hikmat, pengertian, nasihat, kekuatan, pengenalan, dan takut akan Yahweh itu sebenarnya itulah jawabannya. Itulah jawabannya. Harus kita lakukan. Pengertiannya itu harus kita dapatkan. Jangan kita lakukan segala sesuatu itu kita nggak ngerti. Seperti contohnya dulu, dibaptis nggak ngerti, nggak merasakan dong kalau nggak ngerti. Kayak misalnya juga ikut Natalan, nggak ngerti itu Natalan, hanya ikut-ikutan, ya makan pakai baju baru, Jongkok Singnya juga makan pakai pakai baju baru, angpau segala macamnya, nggak ngerti, ngertinya cuman happy, ya. Padahal di situ tuh ada jerat si Satan yang mau membinasakan kita lewat hal itu semua. Seperti itu aja Pak Roy, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adi untuk tambahannya. Ya, terima kasih banyak dan itu sangat menguatkan dan memperlengkapi. Terima kasih. Saya akan bergabung dengan teman-teman yang di Arizona
Haleluya. Ya. Kita akan masuk di dalam doa. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman para mempelai Yeshua Masih yang telah bergabung, baik yang di streaming dan juga di live chat. Ya, mengucap syukur. Kita terus kokoh kuat di dalam Bapak Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Satu hal yang juga istimewa, karena di Indonesia tanggal 30 Juli, maka happy birthday Ibu Fang Fang. Ibu ada Fang Fang, selamat ulang tahun. Bapak Yahweh memberkati, ini istri saya. Happy birthday Sister Fang Fang, happy birthday, Pak Yahweh berkati. Syukur Papa. Ini memang masih, haleluya. Ini masih Hari lahir Ibu Pang Pang. Iya, thank you. Terima kasih. Selamat berbahagia. Ya, terima kasih. haleluya. Ya, kita sama-sama masuk dalam doa. Happy birthday Sister Fang Fang. Selamat ulang tahun buat Dasa Terima kasih. Fang. Bapak yang berkati. Memang masih, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach, di mana Engkau telah pimpin kami. Kau bawa kami di dalam kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh percaya, boleh melihat, boleh merasakan, boleh menerima kebenaran firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Dan itu kami kokoh di dalam Engkau. Terus sampai rapture dan terus selama-lamanya hidup kekal bersama-sama Yeshua HaMashiach di Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkati para subscriber dan juga teman-teman yang telah bergabung, para mempelai Yeshua HaMashiach, baik di streaming, baik di live chat, dan berkat keselamatan, dan berkat yang terus boleh menuntun kepada rapture, masuk di dalam pengangkatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah yang luar biasa. Juga berdoa untuk istri saya, Ibu Ada Fang Fang, memberkati, karena Bapak Yahweh telah menyertai, memimpin, mengaruniai dalam ulang tahunnya. Terima kasih Bapak Yahweh, perkara-perkara ajaib telah dinyatakan dengan luar biasa. Kami mengucap syukur melalui doa-doanya buat para mempelai Yeshua HaMashiach, para subscriber yang telah bergabung, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan, ditumbuhkan, dipersiapkan masuk ke dalam Syamayim melalui rapture. Berkati hidupnya dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, jasmani terutama rohani. Terima kasih Bapak Yahweh. Favor Bapak Yahweh tetap turun atas hidup daripada Ibu Ada Fang Fang. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Adon Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur. Terus kami boleh menetapkan hidup kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami ada di dalam Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes. Yang percaya katakan Amen. Amin. Haleluya. Yeshua, Yahweh 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 Yeshua, Yeshua.
kita akan naikkan beberapa pujian untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Pujilah Yahweh, pada segala bangsa, berkatakanlah Dia, seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, berkatakanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the moon, behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the moon, behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Haleluya, shalom, shalom, shalom. Bapak yang berkati.